Katanya kalau mau masuk jurusan yang full HI sih masuk teknik. Kira-kira apa ya program studi di teknik yang isinya bisa bikin kita happy terus? Ada nih program studi di teknik yang katanya isinya full jalan-jalan. Ada yang bisa tebak nggak teman-teman program studi apa? Yap, program studi teknik geologi. Banyak program studi teknik geologi yang sudah melaksanakan kegiatan ekskursi, field trip, dan kuliah lapangan di berbagai daerah loh, seperti di Karangsanggung, Bayat, Kulon Progo, dan banyak daerah indah lainnya di Indonesia. Tapi emang bener isinya full jalan-jalan? Kamu boleh teknik full jalan-jalan? Bagi teman-teman yang penasaran tentang program studi ini, mari kita simak podcast ini. Cekidot. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Riri dari Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. Aku akan memandu kalian pada podcast kita Geonesia Cast dengan tema geologi kok jalan-jalan terus sih? Pada kesempatan kali ini, kita akan kedatangan beberapa tamu istimewa dari program studi Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. A few moments later. Oke teman-teman, tamu kita udah dateng nih. Mungkin bisa disapa dulu bang, diperkenalkan namanya siapa dan angkatan berapa? Oke baik, halo semuanya. Kenalin nama gue Gilbert Prima, biasa dipanggil Gilbert dari Teknik Geologi 2019 ITERA. Aku Aura Agustina Rahman, biasa dipanggil Aura dari Teknik Geologi angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naufal Malaka dari Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. Aku angkatan 2019. Sesuai tema kita hari ini bang. Kalau menurut aku ya pribadi itu setuju, karena emang dari teknik geologi sendiri udah jelas kita belajar tentang kebumian, aspek-aspek yang ada di bumi, mulai dari batuannya, atau mungkin kita bisa lari ke pantai, mungkin dengan pengendapannya seperti apa, struktur-struktur bumi seperti apa dan sebagainya lah. Dan itu yang pasti mengharuskan dari kita sebagai calon geologis itu untuk mendatangi lapangan-lapangan yang jelas, yang bisa mempresentasikan gitu, sehingga kita bisa menginterpretasi apakah lapangan-lapangan tersebut dapat menginterpretasikan dari bentuk bumi itu sendiri. Oke, next question Kak Aura. Tujuan dan latar belakang kuliah lapangan ini untuk apa sih? Dari latar belakangnya dulu ya, mungkin kalau untuk kuliah lapangan itu sendiri itu sebagai bentuk aplikasi, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah kita dapat itu di kelas atau
mungkin praktikum-praktikum yang bisa kita lakukan di laboratorium, sehingga pada di lapangan itu kita tahu bentuk nyatanya gitu. Karena kan nggak semua yang ada di buku atau di lab itu sesuai dengan keadaan di lapangan. Betul. Kita kan kalau kuliah di geologi itu ada banyak sekali praktikumnya ya, banyak juga laporannya yang pastinya itu pasti gunanya untuk supaya kita jauh lebih pintar dan jauh lebih ngerti apa yang kita pelajari gitu. Jadi kalau misalkan selama semester 3, semester 4, semester 5 itu banyak praktikum, terutama praktikum basic yang kita bisa gunain untuk pengaplikasian di lapangannya nanti. Kayak misalkan kita punya mata kuliah meteorologi, belajar tentang batuan, sedimentologi, belajar tentang sedimen, geologi struktur, belajar tentang struktur, dan juga pengaplikasian yang lainnya gitu. Oke, next question Bang Gilbert. Ya. Agak susah ya Bang? Iya, maaf ya. Oke, apa sih yang sebenarnya mereka lakukan di lapangan? Apa yang sebenarnya kalian sebagai mahasiswa teknik geologi yang kalian lakukan di lapangan itu? Dan apakah cuma untuk menghirup udara segar? Apakah cuma untuk healing, jalan-jalan gitu? Atau sebenarnya emang ada tugas tertentu yang dikerjakan? Ya, jadi mungkin kalau misalkan apa yang telah kita lakukan di lapangan yang tadinya telah kita implementasikan dari lapangan itu cuma sekedar itu aja, enggak sih, pastinya ada tuntutan juga. Mungkin ini juga akan berlaku di pekerjaan kita nanti gitu, karena dimulai dari kuliah lapangan kita ada job desk juga yang dikasih sama dosen tentang daerah yang kita punya. Misalkan kita punya satu daerah berukuran kaplingan misalnya 3 kali sekian. Nah, kita harus tahu tuh cari potensi daerah tersebut ada kandungan geologi apa sih di dalamnya. Nah, saat kita implementasikan lewat materi yang kita pelajari sebelumnya di kampus, terus kita realisasikan di lapangan, ternyata di daerah kita misalkan ada batuan metamorf, ada batuan sedimen, ada batuan buku juga. Nah, itu kan kompleks banget ya kalau ada di dalam satu kaplingan. Nah, kita harus cari tahu nih potensi apa yang bisa kita kembangkan dari daerah kita. Terus nantinya juga ini yang akan kita bawa ke laporan nanti. Jadi setelah kita dapat data, kita presentasikan juga data yang kita punya ini ke depan dosen sebagai tolak ukur kita sampai mana sih kita sampai paham materi yang udah kita pelajarin untuk kita aplikasikan ke lapangan. Untuk ke lapangan sendiri, untuk melakukan mungkin ekskursi atau yang jelas kuliah lapangan gitu ya, itu yang pertama harus kita lakuin adalah pertama niat sih. Jadi kita datang ke tempat itu kita mau ngapain gitu. Kalau misalkan untuk healing doang, itu tuh bisa jadi sampingan lah. Bonus, karena kan kita pasti ke tempat-tempat alam yang menampilkan yang indah-indah gitu loh. Kayak misalkan kita datang ke tebing, dia ada air terjun, kan itu kayak indah, terus kita bisa main air gitu. Tapi kan ada bonusnya, cuman kita kesana itu harus menentukan gitu loh. Pertama kayak kita harus ngamatin ya, singkapan ini atau tebing ini itu ada mungkin morfologi yang bisa kita teliti, kayak misalkan terlihat ada perbedaan lapisannya atau bagaimana. Terus yang kedua kita bisa menentukan posisi kita gitu loh. Oh, ternyata kita tuh ada di daerah yang kalau misalkan di peta itu kita ada di titik ini gitu. Jika belajar di lapangan, menyesuaikan mata kuliah atau ada momen khusus nih yang kalian pelajari di lapangan. Jadi kalau belajar di lapangan itu tergantung ada beberapa mata kuliah kah yang hanya di lapangan gitu, atau ada emang harus ada momen khusus seperti setiap tahunnya harus ke lapangan atau gimana? Oh iya, mungkin kalau misalkan kita nyari posisi yang pasnya ke lapangan itu kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita praktikum gitu tergantung dari materinya. Biasanya materi ini kita ngebahas petrologi, yaudah kita cari daerah yang banyak batuannya. Seperti kayak waktu geologi fisik itu sempat saya jadi aspraknya, kita nyari tempat, nyari spot-spot untuk adik-adik kita praktikan itu, nyari tempat-tempat yang ada batuan metamorfnya, ada batuan bukunya, sama batuan sedimennya. Jadi kita cari tempat yang untuk mengenalin basic mereka. Begitu juga sama mata kuliah lainnya. Sama mungkin kita bisa lihat dari cuaca ya, kadang-kadang kan cuaca juga nggak nentu nih. Ada tempat-tempat khusus yang kayak misalkan kita nyari batuan di pinggir sungai. Kalau misalkan cuacanya lagi nggak bagus, lagi
hujan tinggi kan pasti sungainya meluap. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang mungkin kita perhatikan situasi dan kondisinya, kita lihat dulu cuacanya kayak gimana, kita lihat dulu juga apa yang kita perluin selama praktikum itu berlangsung, materi apa yang kita pakai, mungkin perpisahannya sih atau kayak pembagiannya sih dari situ. Biasanya mata kuliah apa tuh Bang yang lebih banyak lapangannya? Yang banyak lapangannya mungkin dari geologi fisik ya, dari basic tuh geologi fisik semester 3 atau semester 2 itu tuh udah ke lapangan juga sih sebenarnya. Kalau misalkan kuliahnya offline ya, kita ke lapangan juga. Terus petrologi, sedimentologi, terus geologi struktur, dan masih banyak lagi sebenarnya. Karena semua yang kita pelajarin itu nggak cukup doang dari materi atau dari buku atau dari perkuliahan yang kita punya. Harus ada validasi lapangannya. Yes, betul. Karena dari validasi lapangannya itulah kita jadi tahu nih, oh nggak semua yang kita pelajarin di buku itu sama dengan yang ada di lapangan. Karena pasti perubahan pasti terjadi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Aura, seberapa sering sih geologi ini keluar ke lapangan? Dan biasanya lapangannya tuh di mana sih Kak yang biasanya digunakan sebagai mahasiswa geologi untuk pembelajarannya di lapangan? Lapangannya ya, jadi seberapa seringnya yaitu sering, tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kayak kita nih sebelum kita bisa melakukan kuliah lapangan, sebelumnya itu kan pasti ada ekskursi kecil gitu lah, kayak misalkan kayak waktu kita ngambil mata kuliah petrologi, itu kita harus benar-benar ke lapangan, kita cari di mana daerah yang benar-benar di situ tuh ada singgapan badan beku, ada piroklastik, ada sedimen ataupun metamorf, di mana kita kesana itu dengan sesuai kebutuhan gitu. Oh ternyata kita di sini hari ini mau belajar ABCD gitu, kita mau tahu ini itu gitu. Kalau untuk tempatnya biasanya disesuaikan. Kalau misalkan biasanya sih kayak di sungai, di pinggiran, di pantai-pantai itu juga bisa gitu sih. Ada lokasi lapangan tertentu nggak yang biasanya dipakai oleh mahasiswa geologi? Kalau di Indonesia setahu saya ada di Lapangan Bayar, Karangsambung, iya benar di Karangsambung. Mahasiswa geologi tentunya nggak asing lah sih. Iya. Oke, kalau ditanya seberapa sering geologi itu keluar lapangan, jawabannya sering. Karena apa? Karena banyak dari mata kuliah yang kita pelajari teknik geologi itu pasti ujung-ujungnya itu bakal ke lapangannya langsung untuk memvalidasi apakah dari teori yang kita pelajari itu benar gak sih sama kenyataan yang ada di lapangan. Gitu. Biasanya di mana Bang lapangannya? Nah biasanya tuh beragam, ada di tebing-tebing, terus nggak sungai. Kalau nggak sungai ada mungkin perbukitan yang kecil yang masih bisa dicapai dengan jalan kaki. Oh seperti itu. Jadi emang sering banget ya geologi ini belajar di lapangan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bang Gilbert. Kalau ini kan perlu perlengkapan ya, Iya. perlu alat-alat lapangannya, gitu kan. Ya, hampir sama kayak backpacker yang mau naik gunung itu harus ada perlengkapannya. Begitu pula kita yang mau pulang. Nah, apa aja sih Bang perlengkapan yang harus dibawa dan apa aja nih persiapan yang harus dilakukan? Apakah harus belajar dulu sebelum berangkat atau ya udah yang penting berangkat aja? Oke, mungkin kita implementasinya waktu kita pulang dulu kali ya. Karena kan waktu pulang itu sebelum kita ke lapangan pasti ada pembekalan dulu. Dimana kita ada kelas malam waktu pulang, untuk kuliah lapangan kita ada kelas malam itu sebagai briefing awal. Kita akan belajar apa sih di sana, kita akan ngambil materi apa sih di sana gitu. Mungkin itu akan disampaikan oleh dosen dulu untuk kuliah malam. Besok paginya tuh kita harus udah persiapan apa yang akan kita bawa nanti gitu, apa yang akan kita ambil nanti di lapangan. Jadi tiap hari itu ada topiknya gitu. Iya, ada topik-topiknya sendiri. Sama mungkin alat-alat apa aja yang akan dibawa. Mungkin sebelum alat kita akan mempersiapkan diri kita dulu. Pertama kita siapin mental ya. Karena kalau mentalnya nggak kuat teman-teman, pasti ya capek, gampang sakit juga. Ya namanya pekerja lapangan nih. Iya, mungkin karena nggak biasa juga.
mungkin ada beberapa penyesuaian yang harus kita sesuaikan selama kita di lapangan. Nah itu pertama diri kita dulu nih, mentalnya siap nggak, ready nggak untuk ke lapangan gitu. Yang kedua mungkin persiapan fisik pasti ya, minum vitamin segala macam, makan, olahraga jangan sampai lupa, karena pasti kalau misalkan peralatan udah ready, otak udah ready, tapi kalau badannya sakit, ngeblank, pikirannya kemana-mana. Fisik itu yang utama. Iya, selanjutnya mungkin ya barang-barang yang akan kita pakai. Yang pertama pasti alat tulis, papan dan segala macam persiapan APK. Yang kedua mungkin peta ya, karena nggak mungkin kita saat kita kuliah lapangan itu kita mungkin akan memakai Avenza atau memakai handphone untuk digunakan. Tapi kalau misalnya handphonenya mati, kita pakai apa? Biasanya kita pakai peta dasar yang udah dibuat saja sebelumnya, atau kita bisa bikin sendiri juga untuk alur jalan kita akan kemana gitu. Jadi selain kita punya handphone, kita punya peta sendiri kita pegang, jadi kita nggak tersesat, kita tahu kita arahnya mau kemana. Sama mungkin kayak perlengkapan yang akan dibawa, palu geologi, palu batuan buku, batuan sedimen, terus kompas sebagai arah yang akan kita pakai untuk mengukur strike depth atau mata angin dan lain sebagainya. Oke, Bang Noval, next question. Ini namanya kuliah lapangan kita di hutan ya, Bang. Adakah kejadian yang memang hanya akan terjadi di lapangan aja, atau hal unik nih yang abang temuin selama abang pulang? Gitu. Boleh diceritakan baik good case ataupun bad case-nya. Oke. Jadi by experience aku selama kuliah lapangan kemarin, jadi kebetulan aku kuliah lapangan di daerah Lampung, yang dimana pada saat itu kafling dari kelompok kuliah lapangan aku itu katanya, kata warga sekitar itu angker. Betul. Nah tapi kita baru tahu gunung ini setelah kita itu keluar dari si hutan ini gitu. Karena jadi pas kita udah keluar dari, nah warga tuh banyak, beberapa warga tuh pada nanya, kalian jangan kenapa kan? Pokoknya warga-warga pada nanyain kita ini baik-baik aja. Ada mahasiswa yang kesana. Betul, karena seperti yang mereka tahu, katanya gunung ini itu tuh tempat orang mau mencari kesaktian, mau cari kekayaan, ada yang juga hilang berbulan-bulan karena jadi terkenal mistis tempat ini. Jadi warga sekitar penduduk lokal itu banyak yang khawatir sama kita. Oh, itu hal mistisnya. Oke Kak, seperti yang kita ketahui, kita sering ke lapangan, apalagi perempuan ya. Kalau misalnya dibandingin sama anak-anak yang cowok kan ketahanan tubuhnya pasti lebih rentan dibanding sama yang cowok-cowok. Ada nggak sih Kak tips atau mungkin tradisi kekayaan dari rumah, dari orang tuanya gitu, untuk memperkuat stamina biar fisiknya oke gitu ke lapangan? Kan ya kita nggak bisa matok sama ya kalau masalah stamina beda-beda. Ada nggak sih Kak? Kalau dari aku sendiri, karena aku tuh emang sadar fisik aku tuh ya lemah lah, nggak sebagus temen-temen aku yang lain gitu. Jadi yang pasti kita harus punya motivasi. Gimana caranya biar gue nggak boleh jadi beban. Nah itu. Jadi kayak minimal gue harus bisa ngejaga diri gue sendiri gitu. Jadi ya biasanya yang aku lakuin, kan kita sebelum melakukan sebuah kegiatan kita pasti udah tahu planningnya. Gak mungkin tiba-tiba besok berangkat gitu kan. Jadi dari jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh hari, terus kalau misalkan emang buat teman-teman yang nggak kuat lari, nggak kuat jogging, itu bisa dimulai dari jalan. Jalan sedikit dulu ya. Jalan dan atur nafas itu penting banget. Mungkin lebih ke situ, sama kurangin minum manis, kurangin makan pedas. Karena kita harus fokus untuk mulai ngebenerin metabolisme badan. Pola tidur ya walaupun agak sulit ya. Namanya anak teknik banyak laporan kan. Mungkin kalau untuk pola makan sama pola tidur ya sebisanya. Tapi ya kalau untuk air minum, air putih itu kalau bisa benar-benar harus kita penuhin lah 2 liter gitu sehari. Jadi di jalan nanti kita tuh nggak terlalu ngap gitu. Ya karena kan ya momoknya perempuan
perempuan itu kan Iya. jadi beban dan itu di lapangan lemah fisiknya, gangguin, memperlambat teman-temannya yang lain. Padahal kita bisa mengatasi itu loh. Bisa, cuman ya itu lagi balik lagi mungkin ya bisa mulai dari stretching kecil tiap hari kayak minimal 15 menit, minimal 20 menit sehari kan, entah aerobik, zumba. Ada ramuan Zumba ya. Ada ramuan khusus nggak kak dari Kalau dari ibu ya waktu itu selalu bawain aku madu sih. oh madu. Iya, jadi kayak setiap mau tidur itu kita minum madu atau pagi sebelum kita berangkat itu minum madu 1 sendok cukup. Mungkin kayak madu doang juga kan agak susah ya kalau misalkan itu mungkin bisa dicampur kayak kita mau ada makanan minuman kayak jahe hangat gitu. Cuman kan kalau bikinnya susah kan sekarang udah banyak yang instan kan, lebih minuman kayak gitu sih untuk dari dalam ya suplemen kayak imbus gitu. Kacau ya. Yang penting fisiknya dijaga, pikirannya juga. Nah, mental. Jadi balik lagi kalau mental ya, kalau dari aku itu mulai dari sugesti diri sendiri. Karena kalau dari diri kita sendiri kita tahu, gue gak kuat nih, kayak gue gak bisa nih. Udah, kamu jalan 1 meter juga pingsan gitu loh. Tapi kalau nggak, gue harus bisa gitu. Itu motivasi diri sendiri itu salah satu jaga mental sih. Sama yang kedua, jangan lupa doa. Minta restu dulu. Nah, tua takutnya kan terjadi minta restu orang tua, minta restu. Ya pasti doa sama Tuhan gitu kan. Karena jujur ya balik lagi ke cerita sedih aku. Karena kalau lagi di kulap, ya di proses kulap itu di awal kulap itu waktu dimana ayah aku tuh pulang ke Ramat Sebelah. Jadi ya di situ aku cuma recovery 3 hari. Ya mau nggak mau ya kayak Ya, itu aku benar-benar paksain. Oke, 3 hari itu aku harus bisa balik ke lapangan lagi bareng temen-temen aku dengan keadaan yang ya udah ikhlas. Aku udah balik ke lapangan, aku harus bisa menyesuaikan diri. Di sini aku harus ngapain gitu. Karena sebenarnya untuk jaga ya namanya perasaan itu masih ada banget lah ya. Apalagi capek di jalan pengen nangis gitu kan. Memang kita harus selesaikan apa yang udah kita mulai. Apalagi kalau misalkan ya namanya kita ke daerah orang. Iya. Di daerah orang kan nggak semua orang itu bisa menerima kita. Apalagi selera makan kita ya. Yang agak macam-macam. Bener. Jadi kayak yang lebih ke situ kita harus siap sih untuk dikasih makan apa aja kita makan. Karena ya daripada nggak makan. Iya. Teman-teman picky kita mungkin bisa dikurangin sedikit pikinya. Kita punya 2 pertanyaan lagi. Oke, siap. Seberapa penting kuliah ke lapangan ini untuk teknik geologi? Mungkin di mata abang nih. Oke. Seberapa penting kuliah? Seberapa penting? Sebenarnya penting banget. Penting aja gitu. Karena mungkin kalau di Stenok kita punya depresi sedikit lepas ya. Iya. Apa yang telah kita pelajarin sebelumnya itu pasti akan diimplementasikan ke sekarang. Sama juga kayak kita belajar untuk kuliah lapangan, kita belajar ini dari semester sebelumnya, semester 3, semester 4, semester 5. Sebelumnya kita udah punya basic, kita akan implementasikan itu tuh di semester 6. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu penting banget karena kita jadi ingat apa yang telah kita pelajarin untuk langsung dipaparkan di lapangannya. Ini juga pasti akan berguna untuk future kita, untuk ke depan kita. Karena pekerjaan ke depan sebagai geologi pasti akan berkaitan dengan lapangan, pasti nanti akan berkaitan dengan batu, pasti nanti akan berkaitan dengan mineral, atau pasti akan berkaitan dengan struktur yang atau juga dengan bencana yang sebenarnya ada dan menyatu banget dengan lingkungan kita gitu. Jadi penting banget itu pasti penting banget. Karena notabene ya mahasiswa teknik geologi itu kerjanya di lapangan. Iya benar. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah celengan kita atau persiapan kita, investasi kita untuk kerjaan kita ke depannya. Karena pasti akan seperti itu. Kita akan bertemu hal-hal yang ada di lapangan sesuai dengan kuliah lapangan yang kita ambil. Betul sekali. Kita ke pertanyaan terakhir. Ya biasalah. Kalau pertanyaan terakhir, pesan-pesan gitu atau tips buat teman-teman kita, adik-adik kita yang lagi mempersiapkan diri untuk kulap atau tahun depan mau kulap. Jadi ada nggak sih pesannya buat teman-teman kita ini?
mungkin ya untuk semua teman-teman yang bakal melakukan ekskursi atau kuliah lapangan gitu, ya pasti ke lapangan lah. Yang pertama, niatnya dulu sih. Jangan nyampe sana, cuma mau foto doang, kan ada temen gue gitu. Itu jangan ya, niatnya udah jadi beban. Jangan, itu tidak boleh. Kita kesana kan bareng-bareng harus belajar. Terus kesehatan pastilah kayak udah kita omongin dari tadi. Kesehatan fisik, mental, benar. Terus jangan terlalu bawa barang yang nggak perlu, karena akan jadi beban sendiri. Pundaknya berat sendiri. Iya, kalau misalnya disuruh kita ngerasa bawa buku lapangan itu udah bawa buku lapangan nggak usah bawa HVS. Betul. Kalau misalkan emang nggak terlalu digunain ya karena itu berat. Gitu. Kayak ya yang lain-lain lah, kalian pasti tahu kan. Kayak boneka, ada yang nggak bisa tidur kalau nggak pakai boneka gitu kan kak. Jadi kurangin lah kita bawa gitu. Ya menyusahkan lah. Terus bawa bekal ya seperlunya, jangan over. Karena kalau misalnya kita kekenyangan juga itu nggak bagus kan. Jangan rakus. Benar. Semampu ya kita tahu lah batas diri kita gimana. Terus lebih ke ya mungkin persiapan ya pastilah belajar. Otaknya juga ya. Kalau nggak gitu kita nyampe sana ini apa? Aduh, kayak gitu kan capek kita nyampe sana capek doang nggak dapet apa-apa gitu. Lebih ke situ sih. Terus lagi ya mungkin ya kayak perlengkapan lah, jangan sampai ada yang starter pack pribadi. Bener, jangan sampai ada yang ketinggal gitu, karena kalau ketinggalan kita sendiri yang bakal susah gitu. Intinya dari Kak Aura, selain siap fisik mental, kita harus siap juga otaknya. Cara kita memotivasi diri untuk kuliah lapangan, jangan overthinking lah ya, apalagi kita perempuan yang suka aduh gimana ya, gue takut jadi beban, takut ngerepotin teman-teman yang lain. Kembali lagi ke motivasi diri lah, jangan negatif thinking dulu sebelum kita terjun ke lapangan. Pesan untuk teman-teman yang akan melaksanakan pulang nantinya, yang pertama itu jaga kesehatan fisik kalian. Karena apa? Percuma kalian menyerap materi dengan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin, tapi kalau fisik kalian drop di lapangan, pasti imbasnya bakal ke diri kalian dan orang sekitar kalian. Karena kita nggak ada yang tahu medan, sekali lagi medan di lapangan kita nggak ada yang tahu gimana kondisi nyatanya. Kalau misalnya itu berbahaya kan berarti membahayakan kalian dan juga teman-teman kalian. Nah yang kedua, selain fisik tetap juga ya, tetap harus belajar juga. Cuman kalau menurut aku yang pertama juga fisik gitu. Terus yang kedua adalah otaknya juga dipersiapkan biar nggak nganggung banget kayak bagian kalau misalnya kita lagi di hadapan sikapan gitu. Oh iya, satu lagi satu. Terus jangan pernah berdebat untuk aku paham kalian pasti punya pendapat masing-masing untuk menentukan interpretasi kalian tuh apa terhadap sikapan atau yang kalian temui di lapangan itu. Jangan pernah sekali-kali kalian berdebat dengan teman kalian karena itu bakal wasting time dan juga nggak ada gunanya. Lebih baik kalian tuh setelah dari lapangan baru kalian diskusi santai dengan teman kalian bahwa yang kalian temukan tadi itu apa, seperti itu. Oke teman-teman, jadi intinya yang perlu disiapkan selain badan, tubuh, kesehatan fisik dan mental, yang perlu disiapkan dari bermanfaat juga otaknya dan kerjasama timnya yang baik, dibangun dengan baik. Oke, pesannya ya. Pesannya panas gua satu. Pesannya pesannya jaga kesehatan. Itu penting. Sebenarnya pesannya adalah kalau misalkan kita ada di dalam satu perkuliahan, satu adalah jangan terlalu overthinking sama yang kita punya. Karena biasanya kita udah tahu nih mata kuliah geologi ini akan nggak mungkin kita terima di otak kita. Karena biasanya geologi ini banyak sekali mata kuliah atau banyak sekali pembelajaran yang nggak pernah kita terima sebelumnya, tapi kita dapat di geologi. Jadi kadang agak kaget, overthinking lebih ke kayak, aduh bisa nggak ya, aduh nyampe nggak ya otak aku sampai sini gitu. Tapi setelah kita belajar, setelah kita teliti lebih lagi, atau setelah kita accepting di dalam diri kita untuk kayak, oke, gua seenggaknya belajar bagian ini dulu deh untuk ngetry dulu, coba dulu. Nah,
ujung-ujungnya adalah kita gue sampai di semester ini dengan perasaan ternyata bisa ya terlewati, bisa ya sampai sini juga gitu. Jadi kalau bisa sih mungkin pesan juga dari gue untuk kayak jangan terlalu overthinking, sama mungkin karena kuliah kita adalah ke lapangan terus, kuliah kita juga akan banyak juga di kampus. Jadi kalau bisa jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Boleh lah sakit, ini manusiawi aja. Bukan jangan sampai sakit, tapi kalau bisa jaga kesehatan dan tetap bawa kondisi badan kita itu kalau misalkan kita itu siap dalam situasi kondisi apapun. Iya. Karena kalau misalkan mindsetnya ini, karena kalau misalkan terus-menerus stres atau terus-menerus panik dalam setiap kondisi dalam pembelajaran di geologi ini ya itu nggak akan masuk gitu. Jadi benar-benar harus diasah kita. Oke, gue akan coba dulu, bisa atau enggaknya urusan belakangan yang penting coba dulu gitu sih. Jadi intinya teman-teman dari Bang Gilbert, jangan overthinking yang cewek-cewek biasanya overthinking. Karena kan pinter banget, temen-temennya kan pada kuat-kuat nih, apalagi yang cowok-cowok gitu kan. Ya, sama kayak saya juga kan, kalau misalnya mau ke lapangan tuh banyak takutnya gitu, takutnya jatuh, pleset, atau ditinggal sama teman-teman. Jadi jangan overthinking. Bisa kok. Biasanya prinsip utama gue tuh kayak bisa karena biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita biasa ngelakuin itu, kita biasa nyoba ya, iya. Jadi ya selebihnya saat kita udah tahu, ternyata sampai sini udah enjoy aja. Gitu. Bisa karena biasa. Itu. Betul sekali. Teman-teman, A few moments later. Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa pengalaman yang unik mengenai kuliah lapangan dari teman-teman kita di Teknik Geologi. Seru dan menarik banget kan? Semoga teman-teman pendengar mendapat gambaran mengenai kuliah lapangan di Teknik Geologi ya. Dan gak kerasa kita udah di ujung acara podcast hari ini. Semoga teman-teman pendengar semuanya mendapatkan yang baik dan buang buruknya dalam podcast ini. Sekian dari aku Riri, sampai jumpa di Geonesia Cast selanjutnya.